satu di sini nggak takut sama ayat suci Al-Quran, tapi takutnya cuma dua. Pertama, takut sama Satpol PP. Yang kedua takut sama air hujan. Let's go. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Petualang Cemen. Kali ini kami masih berada di Bandung dan kami akan mengajak teman-teman wisata malam di Bandung. Yuk simak video kami. Oh iya, teman-teman apa kabar? Kami doakan teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, baik, dan bahagia ya. Kali ini kami ingin ajak teman-teman wisata malam di sekitaran Jalan Asia Afrika Bandung. Lalu kita akan jalan sedikit ke Jalan Braga dan juga naik bis Bandros. Sangat indah dan juga kami sangat merasa bersyukur karena bisa menghabiskan waktu bersama keluarga berjalan di Jalan Asia Afrika ini pada malam hari, teman-teman. Kami kesini bukan saat weekend, yaitu saat hari biasa. Tapi wah, ramai banget ya teman-teman. Kalau kesini tuh bawa anak harus dipegang dengan hati-hati karena takut hilang di keramaian. Dan buat teman-teman yang suka latah, kalau kesini tuh harus hati-hati karena hantu-hantu di sini tuh suka ngagetin. Bukan hantu beneran sih, tapi cuma hantu cosplay aja. Tapi walau begitu sih, kami sih tetap kaget ya, karena munculnya tiba-tiba dan malah ada yang megang juga. Jalan-jalan di sekitaran Jalan Asia Afrika ini sebenarnya cukup membuat kami sedih. Karena terakhir kali kami kesini, kami pergi dengan teman kami. Sayangnya teman kami itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu kami jalan-jalan ke sini tuh jadi ingat almarhumah teman kami itu. Bagi kami waktu itu adalah kenangan yang sangat tidak terlupakan. Kami berdoa semoga teman kami itu sekarang sudah berbahagia. Kalau teman-teman ada kenangan apa di jalan ini bersama orang-orang tercinta? Yuk silahkan share di kolom komentar. Selamat datang di Jalan Braga, jalan yang gak pernah sepi yang ada di kota Bandung. Apalagi kalau malam-malam kayak gini, teman-teman, malah makin ramai.
Walau kami kurang suka keramaian, tapi jalan-jalan di sekitar Jalan Asia Afrika ini dan Jalan Braga sangat mengasihkan sih menurut kami teman-teman, karena kami bisa melihat arsitektur kota Bandung tempo dulu. Terus, kafe dan restoran di sekitar Jalan Braga ini juga keren-keren dan juga cantik teman-teman. Jadi sayang untuk dilewatkan kalau kesini. Cuma waktu itu tuh kami udah makan, jadi kami nggak mampir ya ke kafe atau restoran di sini. Waktu kami kesini tuh kami nggak tahu kalau di sini tuh tempat pemberhentian bus bandros. Untuk jadwalnya yaitu dari Senin sampai Kamis dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Dan untuk Jumat sampai Minggu itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan harga tiketnya sebesar Rp20.000 per orang. Tapi kalau anak kami kemarin belum dikenakan biaya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum pernah naik bis bandros, kami sangat menyarankan teman-teman untuk naik bis ini. Kenapa? Karena saat naik bis ini, kita dapat informasi tentang sejarah dan juga kota Bandung. Selain itu, kami juga dapat banyak informasi tentang restoran, tempat makan, dan juga tempat wisata. Malah, kami tuh besokannya tuh pergi ke tempat wisata yang disarankan oleh guide dan juga supir bus bandros ini. Guide bus bandros kami kali ini yaitu adalah Kak Reza. Yuk kita nikmati wisata malam dengan berkeliling menggunakan bis bandros. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bis bandros Belanda. Sampai sekarang jalan ini memang dikenal sebagai pusat kawasan perbelanjaan bagi pasar perumahan, hotel, pabrik maupun restoran. Ini Bapak Ibu, restoran Maison Bulgarian. Maison itu artinya rumah bahasa Prancis. Bulgarian, LV Bulgarian, nama orang yang punya restoran ini. Spesialis masakan dari negara Prancis dan negara Belanda. Sampai tahun 1930 dikenal sebagai pusat untuk memamerkan diri, termasuk status sosialnya. Yang mana gedung ini adalah bekas gedung pengadilan negeri, khusus menangani masalah hukum orang-orang pribumi. Bung Karno pernah disidang, divonis 4 tahun penjara di gedung itu. Dan Bung Karno juga pernah membacakan surat pembelaan atas kasus hukumnya dengan judul Pleidoy Indonesia Menggugat. Dengan Bapak Ibu ada Taman Balai Kota. Taman Balai Kota ini di dalamnya ada 2 buah patung Dewi Sartika sebagai simbol perjuangan Dewi Sartika dalam pembangunan emansipasi wanita Jawa Barat, wanita Sunda. Di sebelahnya ada gedung Balai Kota Bandung. Sebelum jadi kantor wali kota, bangunan ini adalah sebuah gudang kopi milik tuan tanah kaya raya di Bandung, yaitu Tuan Andreas de Wilde. Sebelah kanan itu ada Bandung Planning Gallery, yang mana gedung itu dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai tempat untuk mengawasi lalu lintas di kota Bandung. Dan, nah kalau ini Jalan Merdeka, di Jalan Merdeka ada mall pertama di kota Bandung,
pusat belanja pertama, namanya BIP, Bandung Indah Plaza. BIP itu bangunannya kan berjumlah 3. Patung itu sebenarnya dibangun di tengah-tengah jalan, ada artinya Bapak Ibu, ada tandanya. Jadi nggak sembarangan. Tandanya apa? Bahwa di sepanjang jalan Aceh, jalan Belitung, sama jalan Sumatera banyak sekali bangunan bersejarah, cagar budaya. Salah satunya sebelah kiri Bapak Ibu, yaitu Gedung Kodam 3 Siliwangi, yang mana bangunan ini adalah bekas rumah tinggal bagi seorang panglima tertinggi struktur tentara Kenil. Oke Bapak dan Ibu, setelah dari jalan Aceh kita masuk ke jalan Serang. Di sebelah kanan Bapak ini disebut juga dengan kalau siang Dewa, kalau malam Dewi, kalau siang Tono, kalau malam Tini. Taman apakah itu Bapak Ibu, adik-adik? Mas, Mbak, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Taman yang sering dikunjungi oleh manusia bertulang lunak. Sering mampir di sini, tapi itu dulu. Kalau sekarang mah udah enggak, sudah pada tahu kan. Riau. Di sepanjang Jalan Riau atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Laksamana Laut Raden Edi Martadinata, sekarang dikenal sebagai kawasan wisata belanja, pusat factory outleting. Setelah dari Jalan Riau, kita masuk ke Jalan Tronojoyo. Nah, Jalan Tronojoyo diambil dari nama kerajaan dari Madura. Nah, jalan ini pada zaman Belanda sampai tahun 1980-an dikenal sebagai kawasan perumahan bagi masyarakat Eropa. Dulu, bangunan rumah tinggal di Jalan Tronojoyo nomor 16 dimiliki oleh seorang pengusaha asal Jawa Barat terkenal di kota Bandung. Beliau juga dikenal sebagai ketua Kadin tahun 80-an, namanya keluarga Bapak Erwin. Tapi sayang sekali bulan September ini rumah udah dijual, sampai sekarang rumahnya masih kosong. Inilah soto sedep Haji Widodo. Di sini juga di depan ada restoran Sunda, ada Ampera, salah satu perintis restoran Sunda di kota Bandung. Pertama kali buka, pusatnya ada di daerah Kebun Kaum, sekarang sudah memiliki ratusan cabang di Jawa Barat dan Jakarta. Setelah dari Jalan Tronojoyo, Bapak Ibu, kita masuk ke Jalan Diponegoro. Jalan ini mengambil dari nama seorang pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro. Beliau itu terkenal dengan perang Diponegoro, kantor pusat provinsi dan kantor gubernur Jawa Barat. Kenapa disebut dengan gedung sate? Karena ada ornamen seperti tusuk sate di atas atap. Sebenarnya Bapak Ibu, itu bukan tusuk sate, itu adalah alat penangkal petir. Di dalam ornamen tusuk sate ada 6 bulatan kecil, melambangkan 6 juta gulden. Biaya pembangunan gedung sate sebesar 6 juta gulden. Kalau rugi, harga tiket masuknya untuk dewasa 3.000, untuk anak-anak 2.000, untuk wisatawan asing 10.000. Di dalamnya Bapak Ibu adik-adik bisa lihat apa? Bisa melihat fosil dinosaurus, fosil gajah, badak, batuan mineral, benda-benda geologi lainnya, dan bisa mempelajari sejarah perkembangan bumi dari masa ke masa. Gedung ini pernah dijadikan sebagai tempat pertemuan rapat para anggota delegasi Konferensi Asia Afrika. 9.000 bisa melihat koleksi-koleksi uang dari zaman dulu sampai sekarang dan bisa mempelajari sejarah keuangan. Setelah dari Jalan Diponegoro, kita masuk ke Jalan Citarum. Sebelah kiri cocok sekali untuk makan siang, makan malam, namanya restoran Alas Daun. Kenapa pakai alas daun? Karena pemiliknya males cuci piring Bapak Ibu. Jadi kalau udah makan tinggal langsung buang. Kaki 5 namanya Sogo. Sogo itu bukan nama mall Bapak Ibu, tapi ada singkatan karena orang Bandung suka menyingkat-nyingkat nama. Sogo singkatan dari Shopping Bari Cingobok, alias belanjanya sambil jongkok Bapak Ibu, karena di sini rata-rata barang-barang second.
Kualitas bagus, harga murah meriah. Ada barang elektronik, baju, ada kaset, sampai buku-buku bekas, buku lama. Lomi Lombok terkenal dengan tekstur mie-nya yang sangat lembut, disiram sama kuah ebi udang, dikasih taburan bawang goreng. Harganya seporsi 25.000 saja, letaknya berada di sini, tapi sayang sekali jam 5 sore tadi sudah tutup. Bukanya dari pukul 10 pagi. Biasanya rame pada saat jam makan siang. Lomi yang enak di Kota Bandung ada 3 tempat. Yang pertama ada di Jalan Lombok, kedua Jalan Imam Bonjol, yang terakhir Jalan Lodaya dekat Jalan Buah Batu. Sekarang kita sudah masuk lagi ke Jalan Aceh. Jadi Bapak Ibu, Jalan Aceh itu panjang. Nama restoran Rumah Kentang dikenal sebagai cerita horor, namanya Hantu Rumah Kentang. Bapak Ibu sudah pernah nonton Hantu Rumah Kentang? Insiden Bapak Ibu yang menyebabkan bayi tersebut tercebur ke dalam sebuah kuali kentang yang sedang direbus. Otomatis bayi itu meninggal. Sebelah kanan ada taman lalu lintas yang dimana dijadikan taman rekreasi untuk anak-anak yang ingin belajar bagaimana tata cara berlalu lintas dengan bayi. Bisa naik kereta, sepeda, dan bisa berenang. Karena di tengah-tengahnya ada kolam renang kecil khusus untuk anak-anak. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke Jalan Belitung. Nah Bapak Ibu, Kota Bandung dikenal sebagai kota kuliner. Di Bandung ada cemilan khas, yaitu terbuat dari bahan dasar singkong yang sudah difermentasi. Namanya peyem. Peyem yang disukai laki-laki adalah peyem tuan ya. Nah, peyem itu terdiri dari bahan dasar singkong. Nah, olahan peyem bisa dijadikan nasi, membuat bakso tahu yang awalnya dikukus menjadi digoreng. Maka tercetuslah nama Batagor. Batagor terdiri dari bakso goreng, ada tahu. Kita melewati Jalan Sumatera, kita masuk ke Jalan Tamblong. Di sebelah kanan ada patung sepak bola. Patung ini dibuat oleh ahli seniman dalam bidang seni rupa, namanya Bapak Yoman Warte. Beliau juga yang membuat patung Garuda Wisnu Kencana. Sekarang kita masuk ke Jalan Tamblong. Di depan, siapa yang suka makan es krim? Ada yang suka makan es krim? Boleh mampir ke sini. PT Rasa Bakery and Cafe. Es krimnya rasa jadul, terbuat dari resep-resep tempo dulu. Ada rasa coklat, strawberry, vanila, dan yang best seller ada rasa kelapa. Sebelah kanan ada Hotel Legend di Kota Bandung, namanya Grand Priangan. Sebenarnya nama hotel ini adalah Priangan, tapi karena lidah orang Belanda tidak bisa menyebutkan kata Priangan, akhirnya mereka lebih mudah menyebutkan kata Priangan. Sekarang kita berada di Jalan Tamblong. Tamblong itu nama orang Cina ya, orang Tionghoa yang tinggal di Kota Bandung untuk berwirausaha menjual berbagai macam jenis perkayuan. Setelah dari Jalan Tamblong, kita masuk ke Jalan Asia Afrika. Yang memberi nama jalan ini adalah Bung Karno pada saat peristiwa Konferensi Asia Afrika. Nah, yang sekarang jadi Indomaret Point merupakan hasil rancangan dari Bung Karno. Dulu itu adalah lobby hotel, tapi karena udah jadi Indomaret Point, lobby hotelnya dipindahkan ke belakang. Kalau ini monumen titik nol, makanya di situ ada BDG 0 km Kota Bandung ditentukan di situ. Film Tanpa Suara pernah menginap di sini ketika mengunjungi temannya di Kota Bandung. Kepala negara Asia Afrika termasuk Raja Thailand, Raja Rama kelima, dan termasuk Sultan dari Keraton Yogyakarta pernah menginap di sana. Dan di sini juga di Jalan Asini hantu-hantunya minta uang ya. Nah, hantu-hantu di sini nggak takut sama ayat suci Al-Quran, tapi takutnya cuma 2. Pertama takut sama Satpol PP, yang kedua takut sama air hujan, langsung make upnya luntur. Di sini Bapak Ibu ada yang mau turun di alun-alun atau di Braga aja? Alun-alun dan
pasar. Alun-alun itu mengambil dari konsep kota-kota lama tradisional di Pulau Jawa. Yang pendopo atau kantor bupati sebagai simbol pemerintahan, di sebelahnya harus ada pasar, yaitu pasar Ciguriang, menjadi cikal bakal dari pasar baru. Pasar sebagai simbol ekonomi dan sumber mata air, yaitu sumur Bandung. Sumur Bandung juga menjadi tempat dasar Bupati Kabupaten Bandung Wiranata-Kusuma untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan. Nah, ada yang jual ini makanan modern, gurita. Bandung itu sekarang sudah menjadi kota tujuan wisata. Dari dulu, mungkin dari zaman Belanda sampai sekarang, kota ini memang menjadi. Dan bisa minum susu murni juga. Di Lembang juga ada Lembah Dewata. Lembah Dewata itu, kalau Bapak Ibu datang ke sana, mirip dengan Pulau Dewata Bali. Jangan sampai ada yang tertinggal. Saya Reza Pangestu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan selamat malam. Inilah akhir perjalanan kami mengelilingi kota Bandung menggunakan bus Bandros. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dah. Teman-teman, makasih ya udah nonton video kami. Yuk klik like, share, dan subscribe ya.